Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing saya yaitu Bapak Muhammad Ihsan Kabullah SIP MPA dan Bapak Dr. Malsi Livestra SOSMAP dan juga Bapak Ibu tim penguji. Saya Hasan Zikri, NIM 2010842038 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Manajemen Strategi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif. Bab 1 Pendahuluan. Adapun hal yang melatar belakangi saya menulis skripsi ini adalah ekonomi kreatif berperan strategis dalam perekonomian nasional. Sejak 2022, grafik perkembangan ekonomi kreatif terus meningkat di Kota Padang secara signifikan. Meningkatnya perkembangan ekonomi kreatif tidak terlepas dari upaya Dinas Pariwisata Kota Padang dalam mengembangkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ekonomi kreatif terus dikembangkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif terus dikembangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Namun terdapat permasalahan dalam pengembangan ekonomi kreatif, di antaranya yaitu kurangnya kualitas sumber daya ekonomi kreatif, terbatasnya jumlah sumber daya Dinas Pariwisata Kota Padang, belum adanya dasar hukum atau peraturan daerah, dan data pelaku usaha kreatif yang memadai untuk memperkuat kebijakan dan manajemen pengembangan ekonomi kreatif di Kota Padang. Dari 17 subsektor, ada 4 subsektor ekonomi kreatif yang menjadi prioritas oleh Dinas Pariwisata Kota Padang, yaitu kuliner, fashion, kriya, dan seni pertunjukan. Dinas Pariwisata Kota Padang memerlukan manajemen strategi yang baik dalam mengembangkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, agar ekonomi kreatif berkembang bukan hanya secara kuantitas, tapi juga berkualitas. Maka dari itu, peneliti tertarik mengkaji mengenai manajemen strategi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam pengembangan ekonomi kreatif. Adapun masalah penelitian ini yaitu bagaimana manajemen strategi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian tujuan penelitiannya itu mendeskripsikan dan menganalisis manajemen strategi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam pengembangan ekonomi kreatif. Manapun manfaat penelitiannya secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik dan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan permasalahan relevan, dan secara praktis diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan evaluasi terkait manajemen strategi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Ada 6 studi penelitian yang relevan dengan penelitian ini, mulai dari penelitian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen strategi oleh J. David Hanger dan Thomas L. Whelan. Empat indikatornya yaitu yang pertama pengamatan lingkungan, baik secara eksternal maupun internal. Kemudian perumusan strategi, misalnya implementasi strategi, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan kontrol atau pengendalian. Kemudian ini adalah skema pemikiran dari penelitian ini. Adapun definisi konsep dari penelitian ini adalah pertama itu manajemen. Manajemen merupakan suatu metode untuk mencapai target organisasi dengan melakukan perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian strategi yaitu keterampilan dalam menggunakan keahlian dan sumber daya untuk mencapai tujuan melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Selanjutnya itu manajemen strategis merupakan rangkaian keputusan manajerial dan aktivitas yang meliputi perumusan atau perencanaan strategis, pelaksanaan implementasi, dan evaluasi yang menjadi penentu kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian ekonomi kreatif yaitu kegiatan ekonomi yang menekankan pada kemampuan berpikir kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik, memiliki nilai dan bersifat komersial. Selanjutnya, pengembangan ekonomi kreatif, yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan, serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif. Kemudian inilah definisi operasional dari teori manajemen strategis, yaitu yang pertama itu
variabel pengamatan lingkungan ada analisis eksternal yaitu peluang dan tantangan, kemudian analisis internal yaitu dari sumber daya dan analisis internal meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, dan sumber daya organisasi. Kemudian variabel kedua yaitu formulasi strategi terdiri indikator visi dan misi, tujuan, strategi dan kebijakan. Kemudian variabel yang ketiga yaitu implementasi strategi terdiri dari indikator program, anggaran dan prosedur. Yang terakhir yaitu evaluasi pengendalian dan indikator kinerja. Kemudian bab 3 materi penelitian. Adapun peningkatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Kemudian untuk teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik penilaian formal menggunakan teknik purposive sampling. Peran peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Proses penelitian meliputi melakukan observasi wawancara, mengumpulkan data, melakukan triangulasi data, dan menulis hasil penelitian. Kemudian analisisnya yaitu lembaga, yaitu Dinas Pusat Kota Padang. Kemudian teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penekanan kesimpulan. Kemudian untuk teknik keabsahan data yaitu teknik triangulasi sumber. Kemudian bab 4 yaitu deskripsi lokasi penelitian. Kota Padang mempunyai luas secara administratif yaitu 694,96 km persegi dengan batas-batas sebagai berikut, dan Kota Padang terdiri atas 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Kemudian Dinas Pusat Kota Padang memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Kota Padang Nomor 39 Tahun 2022 yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian bab 5 yaitu temuan analisis data. Untuk variabel pertama yaitu pengamatan lingkungan ada dua indikator yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Untuk lingkungan eksternal sendiri terdapat peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif Kota Padang. Kemudian untuk lingkungan internal, struktur organisasi, budaya organisasi, dan sumber daya organisasi yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kota Padang relatif cukup memadai di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemudian untuk variabel kedua yaitu perumusan strategi. Misi dari Dinas Wisata Kota Padang yaitu mengambil dari salah satu misi Wali Kota Kota Padang periode 2025-2030 dalam misi ke-8 yaitu menggerakkan potensi kota untuk terwujudnya industri kreatif dan pariwisata berkelanjutan. Kemudian tujuan dari Dinas Pariwisata Kota Padang sendiri yaitu meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian. Kemudian salah satu sasaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang yang tercantum dalam rencana strategis yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif pariwisata. Kemudian strateginya yaitu meningkatkan daya saing sektor ekonomi kreatif. Adapun kebijakan yang direncanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang yaitu yang pertama optimalisasi fasilitas dan infrastruktur pendukung ekonomi kreatif, peningkatan kompetensi pelaku ekonomi kreatif, perluasan jangkauan pasar bagi produk ekonomi kreatif, perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI atau haki bagi pelaku industri kreatif, dan pemenuhan standar kualitas produk ekonomi kreatif. Kemudian variabel ketiga yaitu implementasi strategi. Yang pertama itu program. Setiap tahunnya Dinas Kota Padang melaksanakan bermacam-macam kegiatan yaitu pelatihan BIMTEK, fasilitasi dan bazar. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa para pelaku ekonomi kreatif merasa terbantu dengan kegiatan yang diberikan kepada mereka. Namun belum ada tindak lanjut seperti monitoring dan pengawasan untuk implementasi pasca pelatihan. Kemudian yang kedua yaitu eh, indikatornya anggaran. Realisasi anggaran Dinas Kota Padang belum mencapai 100%. Hal ini diakui disebabkan oleh efisiensi anggaran. Kemudian yang ketiga itu prosedur. Prosedur pelaksanaan strategi Dinas Wisata sudah terstandar melalui Renstra dan SOP internal, namun masih perlu penguatan dalam monitoring dan koordinasi antar bidang. Kemudian masuk kepada indikator terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian strategi. Kinerja Dinas Wisata Kota Padang dalam pengembangan ekonomi kreatif mencapai realisasi di atas 100% pada tahun 2024 dan telah sesuai dengan target. Namun evaluasi yang dilakukan masih sebatas evaluasi secara umum.
Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi insidental, yaitu rapat evaluasi yang dilakukan setelah selesainya sebuah kegiatan. Hal ini mengindikasikan belum maksimalnya proses evaluasi yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas implementasi program pengembangan akademi kreatif. Kemudian bab terakhir, bab 6 yaitu bab penutup, kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan, manajemen strategi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam pengembangan akademi kreatif sudah menunjukkan arah positif. Namun masih membutuhkan penguatan dalam aspek koordinasi lintas sektor, kesinambungan program, serta peningkatan sistem evaluasi yang berbasis indikator kinerja. Strategi berkelanjutan yang berorientasi pada inovasi dan kolaborasi merupakan kunci untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Kota Padang. Bagi Dinas Pariwisata Kota Padang, disarankan agar memperkuat fungsi koordinasi antar bidang dan instansi terkait, khususnya dalam integrasi program pelatihan, pendampingan, serta pemasaran produk ekonomi kreatif. Dinas juga perlu melakukan evaluasi berbasis kinerja dan dampak agar setiap kegiatan memiliki tindak lanjut yang konkret bagi pelaku ekonomi kreatif. Sekian presentasi sidang skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah